ngapain nih? Biasa lagi nugas, tapi susah nih cari materinya. Soalnya ada materi yang nggak bisa dicari gitu. Emang lagi nugas apaan? Tugasnya itu tentang mineral kobalt sih. Oh, kalau itu sih aku udah pernah bikin. Oh, kamu udah pernah bikin ya? Bisa nggak kamu bantuin aku sekalian ngejelasinnya gitu? Boleh, kamu udah nemuin apa aja? Ntar kalau ada yang belum aku tambahin. Kalau nggak salah aku itu baru nemuin pengertian, terus fungsi, sama sumber pangan, dan AKG-nya. Bentar ya, aku share screen dulu. Oke. Nah, di sini aku itu baru nemu pengertian. Pengertian kobalt itu suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang CO dan nomor atom 27, warna sedikit berkilauan, metalik, dan keabu-abuan. Unsur kimia kobalt juga merupakan suatu unsur dengan sifat rapuh, agak keras, dan mengandung metal serta kaya dengan sifat magnetis. Selanjutnya itu kobalt juga salah satu elemen penting kehidupan. Setidaknya itu bagi manusia dan juga hewan. Nah, mereka itu gak bisa bertahan hidup tanpa kobalt seperti 26 elemen lainnya. Kobalt adalah bagian penting dari tubuh kita. Kobalt itu atom sentral dalam setiap molekul vitamin B12 yang merupakan zat penting yang kita dapatkan dalam makanan kita. Vitamin B12 membantu tubuh membuat darah. Kobalt juga memiliki banyak kegunaan lainnya. Nah, selain pengertian, aku juga udah nemu AKG-nya. Di sini itu aku nemu ya, untuk kelompok bayi umur 0 sampai 5 bulan itu kebutuhannya 0,4. Dari 6 bulan sampai 6 tahun itu 1,5. Nah, untuk 7 sampai 9 tahun butuhnya itu 2,0. Nah, kalau untuk laki-laki umur 10 sampai 12 tahun itu membutuhkannya 3,5. Kalau umur 13 sampai 80 tahun lebih itu butuhnya 4,0. Kalau untuk perempuan 10 sampai 12 tahun itu butuhnya 3,5. Dan untuk 13 sampai 80 tahun sama 4,0. Namun di sini juga ada tambahan untuk ibu hamil yaitu 0,5 dan untuk ibu menyusui 1,0. Nah, di sini juga aku udah nemu fungsi kobalt bagi tubuhnya. Yang pertama itu mematangkan sel darah merah dan menormalkan fungsi semua sel serta berperan dalam fungsi berbagai enzim. Kobalt memiliki beberapa tugas yang sama dengan mangan dan jin di dalam tubuh. Logam yang satu ini dapat menggantikan peran mangan dalam mengaktifkan beberapa jenis enzim, mendukung kerja jin. Kobalt juga mampu menggerakkan sejumlah reaksi biokimia dalam tubuh. Selain itu juga, logam kobalt pernah digunakan untuk membantu mengatasi rendahnya sel darah merah pada pasien anemia akibat penyakit kronis. Akan tetapi, para ahli masih terus melakukan penelitian lebih lanjut untuk membuktikan manfaat kobalt pada kesehatan. Nah, kalau selanjutnya itu aku nemu sumber makanannya. Yang pertama itu ada di telur dengan kandungannya 0,6 per 100 gram. Di ikan tuna 10,3 per 100 gram. Dan di kepiting 9,3 per 100 gram. Di keju mengandung 0,45 per 100 gram. Dan di daging kambing 2,55 per 100 gram. Di ikan sarden 8,72 per 100 gram. Wah, kalau segitu sih udah lumayan bagus ya, udah lumayan banyak materinya. Heeh. Tapi aku tuh masih belum nemunya itu tentang metabolisme, peran, terus kekurangan sama kelebihan kobalt. Ada satu lagi, interaksi. Oh, Kamu kalau punya gitu nggak? aku punya nih, bentar ya, aku share screen dulu. Oke, boleh.
Nah, buat metabolismenya itu, di sini ada gambarnya ya. Kamu boleh kalau mau nanti aku kirim. Nah, absorpsi terjadi pada bagian atas usus halus mengikuti mekanisme absorpsi pada besi. Nah, absorpsi meningkat bila konsumsi besi itu rendah. Terus, kobalt juga diserap sebagai komponen B12. Jumlah yang diserap disimpan dalam hati dan juga ginjal. Sebanyak 85% ekskresi kobalt itu dilakukan melalui urin dan selebihnya pada feses dan juga keringat. Terus, ada peran kobalt nih. Aku punya peran kobalt, barangkali kamu butuh. Kobalt merupakan atom yang termasuk kecil kuantitasnya, tetapi ternyata pengaruhnya besar terhadap tubuh manusia, terutama terhadap sistem saraf. Tanpa kobalt organik, tubuh manusia tidak dapat memproduksi vitamin B12. Ketika tubuh manusia tidak mendapat cukup vitamin B12, maka ia tidak dapat mengasimilasi zat besi baik atau membuat sel-sel darah merah yang kuat. Kita menjadi anemia. Orang anemia kan menjadi lemah, tertekan, dan rentan terhadap penyakit nih. Terus, selain itu juga peran kobalt tuh masih ada lagi nih. Yang pertama itu ada psikologi melalui ilmu faal mempelajari sistem saraf yang erat hubungannya dengan kobalt. Saraf manusia memerlukan kobalt melalui vitamin B12. Kobalt penting untuk eritropoiesis dalam tubuh manusia karena merupakan konstituen dalam kobalamin. Kobalt juga berfungsi sebagai pengganti mangan nih dalam aktivasi beberapa enzim seperti dipeptidase glisil glisin. Nah, selain itu juga dapat menggantikan seng di beberapa enzim mengaktifkan fosfotransferase dan enzim lainnya. Meskipun enzim ini diaktifkan dalam keberadaan logam lain atau tidak adanya logam apapun dan berpartisipasi dalam transkarboksilase oksalasetat biotin dependen. Nah, selain itu, untuk kekurangan kelebihan kobalt ini, untuk kekurangannya ini dapat mengakibatkan anemia megaloblastik. Gejalanya itu bisa kelelahan, kelemahan, penurunan berat badan, dan juga lidah sakit. Terus selanjutnya ada juga gangguan neurologis atau degenerasi gabungan subakut. Gejalanya itu bisa mati rasa dan kesemutan pada tangan dan juga kaki. Terus ada perubahan ingatan, keseimbangan yang buruk, dan juga depresi. Terus selanjutnya pada bayi dapat mengalami keterlambatan perkembangan dan juga dapat mengalami gagal tumbuh. Nah, untuk kelebihan kobalt ini jumlah yang tinggi itu lebih dari miligram per hari. Jika lebih, itu dapat mengakibatkan yang pertama menurunkan kesuburan pada pria. Yang kedua, polisitemia atau peningkatan HB dalam darah secara tidak normal. Yang ketiga, administrasi yang lama menghasilkan produksi merah yang berlebihan pada sel darah eritropoiesis. Hal ini dapat menyebabkan serangan jantung, masalah kelenjar tiroid, bekuan darah, juga bisa sampai stroke. Nah, untuk tadi, untuk kekurangan itu kan bisa mengakibatkan anemia ya. Ini ada penjelasannya nih. Kekurangan kobalt ini dapat mengganggu produksi sel darah merah yang dapat menyebabkan anemia. Sebuah studi yang dipublikasikan di American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa orang yang kekurangan kobalt cenderung memiliki kadar hemoglobin yang lebih rendah loh dan memiliki resiko lebih tinggi mengalami anemia. Terus, tadi juga disebutin kan, kalau gangguan saraf itu dapat menyebabkan kesemutan, mati rasa, dan kelemahan otot. Untuk gangguan jantung nih, kekurangan kobalt ini dapat mempengaruhi fungsi jantung dan dapat meningkatkan risiko gagal jantung. Sebuah penelitian juga yang dipublikasikan oleh Journal of the American College of Nutrition menemukan bahwa suplementasi kobalt dapat meningkatkan fungsi jantung pada orang yang memiliki risiko tinggi. Nah, terus kekurangan kobalt tadi itu juga bisa berpengaruh pada gangguan fungsi tiroid. Kenapa? Karena sebuah peneliti juga di publikasi American Journal menemukan bahwa kobalt diperlukan untuk sintesis vitamin B12 yang diperlukan untuk memproduksi hormon tiroid. Gejalanya bisa seperti kelelahan, berat badan berubah, dan penurunan suhu tubuh. Nah, yang terakhir nih, kamu tadi nanya interaksi kan? Nah, ini ada beberapa interaksi nih antara kobalt sama sama mineral-mineral dan vitamin lainnya. Yang pertama itu kobalt sama vitamin B12. Kobalt terkait erat dengan vitamin B12 dalam banyak cara dan asosiasi mereka meningkatkan fungsi keseluruhan tubuh.
Vitamin B12 merangsang kinerja tinggi sistem saraf dan juga secara positif mempengaruhi sistem bagian tubuh lainnya. Yang kedua, ada interaksi antara kobalt dan juga vitamin C nih. Tubuh manusia membutuhkan dosis vitamin C yang sehat untuk hadir dalam sistem guna menjaga kesehatan tubuh. Kobalt menggunakan vitamin C dalam kombinasi dengan vitamin lain yang ditemukan dalam sayuran hijau dan buah jeruk untuk menjaga kesehatan secara umum. Dan yang terakhir ada kobalt sama besi atau Fe. Studi menunjukkan bahwa kobalt bekerja bersama dengan nutrisi dan mineral lain untuk membantu tubuh menyerap zat besi dengan lebih efisien. Nah, mungkin cuma itu nih materi tambahan yang aku punya. Semoga bisa nambah-nambahin tugas kamu ya. Oh iya, makasih banget ya, En. Kamu udah mau sharing sama aku mengenai kobalt. Ternyata kobalt itu benar-benar pentingnya buat tubuh kita. Iya, walaupun dikit banget ya Hmm, dibutuhinnya, tapi benar-benar berfungsi banget ya buat tubuh. ya, makasih ya, En, sekali lagi. Kamu udah nyempetin waktunya buat aku, terus udah ngejelasain kobalt itu apa, gimana gitu. Oke, Mungkin sekarang aku mau lanjut tugas aja ya, karena kan aku udah nemu nih dari kamu sumbernya. oke, Soalnya boleh. jadwal buat besok. Ya, makasih banget loh, En. Oke, dah. Bye.